Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam hampir 4:30, tapi rasanya kayak masih siang ya. Asarnya sore. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Adit dan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doanya, Allah tunaikan segala hajat-hajatnya, dan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang kami hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Ibu Iin serta Ustazah Nisa dan jajarannya, kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan rezekinya selalu berkah melimpah, keluarganya Allah jaga, bagus nasib, bagus miliknya, dan husnul khotimah. Serta yang kami sayangi ibu-ibu semuanya, Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo khususnya yang hadir hari ini, kita doakan mudah-mudahan Allah juga berikan sehat walafiat, panjang umur. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan tambah usia kita tambah dekat dengan Allah. Allah berikan cahaya baginda Rasulullah ke dalam hati kita. Allah jadikan kita kekasih daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah baguskan nasib dan milik kita serta keluarga kita semuanya. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita coba membuka Al-Quran. Kalau dulu kita pernah belajar surah Al-Fatihah, tidak hatam-hatam. Sekarang kita lanjutkan surah An-Nas. Jadi sekali-kali kita buka Al-Quran atau buka tafsirnya, agar apa yang biasa kita baca sehari-hari mudah-mudahan lebih masuk lagi ke hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan hati kita seperti cahaya daripada Al-Quran. Ibu tiap hari baca surah Fatihah ya Bu ya, surah Al-Fatihah. Nanti kalau di dalam tafsir Al-Misbah surah Al-Fatihah, bahkan di dalam tafsir-tafsir mufassir banyak mentafsirkan bahwa surah Fatihah ini merupakan intisari daripada Al-Quran. Jadi kalau ibu buka surah Al-Fatihah, itu 7 ayat itu menggambarkan keseluruhan dari Al-Quran.
karena itu merupakan dialog antara Allah dengan hambanya. Jadi Allah memperkenalkan sifat Allah di surah Al-Fatihah, dan Allah nanti memberikan penjelasan di dalam surah Al-Fatihah bahwa satu-satunya tempat meminta pertolongan, satu-satunya tempat mengadu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lanjutkan ke surah An-Nas. Suratul Nasi, surah An-Nas. Jadi kalau Al-Fatihah itu asalnya dari Fatahah ya, pembuka gitu kan ya Bu ya. Walaupun nanti surah Fatihah itu banyak namanya. Ada yang mengatakan surah Fatihah itu ummul kitab. Ummul kitab berarti kalau ummul itu induknya ya Bu ya. Induknya kitab, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Jadi Ibu kalau dalam rumah tangga itu kan ada induknya ya Bu ya. Kalau nggak ada induknya, kira-kira anaknya ada nggak Bu? Nggak ada. Makanya harus ada induknya dulu. Nah ini Al-Quran juga sama, ada induknya, yaitu surah Fatihah. Ada lagi yang mengatakan surah Al-Fatihah itu surah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'u 7 Mathani yang berulang. Kenapa dikatakan 7 ayat yang berulang? Karena Fatihah ini satu-satunya surah yang diulang setiap hari ketika Ibu sholat. Ibu kalau 17 rakaat berarti sudah 17 kali itu diulang Fatihahnya. Dan ternyata Fatihah ini nanti banyak keutamaannya. Salah satunya sebagai obat. Makanya Ibu kalau sakit bisa, Ibu gak punya doa apa-apa, bacain aja surah Fatihah. Jadi Ibu gak perlu jauh-jauh minta doa sama misalnya ke Kediri gitu ya, ke kiai jauh ngabisin ongkos. Udah aja Ibu buka air, bacain surah Fatihah yang khusyuk. Ya, bacanya yang khusyuk, insya Allah jadi penyembuh, jadi obat. Nah, sekarang kita belajar surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisa sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bu, kalau ada nun bertasydid tahan dulu Bu, jangan buru-buru. Ini mau nyampur ya, qul a'udzu birabbin nas. Jangan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada nun bertasydid itu gunnahnya asliyah Bu, tahan dulu. Ada yang mengatakan ulama 2 harokat, tapi 2 harokat gunnah itu lebih panjang daripada 2 harokat mat. Jadi banyak yang berpendapat bahwa kalau disempurnakan itu sampai 3 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi tahan dulu. Nah, kita akan belajar arti dan tafsirnya. Suratul Nas, ini surah An-Nas. An-Nas ini nanti dalam kamus adalah manusia. Manusia itu siapa? Kita. Nanti kalau dalam ilmu balaghah atau ilmu mantik, nanti manusia itu bisa dikatakan al-hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara. Mirip dengan hewan tapi dia bisa bicara. Sayangnya kalau hewan gak punya akal, kalau kita punya akal. Jadi manusia itu
fi ahsani taqwim, sepaling ahsan. Sepaling ahsan itu sepaling baik penciptaan, takwim, penciptaan. Jadi semua yang ada di manusia itu ada di makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hewan punya nafsu, manusia punya nafsu nggak Bu? Punya. Malaikat punya akal, iblis punya akal, manusia punya. Malaikat punya hati nurani, manusia punya hati nurani. Iblis punya nggak Bu hati nurani? Punya nggak Bu? Kalau dia punya hati nurani nanti nggak tega nih, goda manusianya nggak tega nih, mainannya pakai hati kan. Ternyata manusia tuh paling lengkap, paket lengkap. Tumbuhan bernapas, manusia juga bernapas. Jadi kenapa disebutkan An-Nas? Nanti di sini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat An-Nas, makkiyatun aw madaniyatun. Dalam diturunkannya surat An-Nas ini berbeda pendapat Bu. Ada yang mengatakan makkiyatun, ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Aw madaniyatun, ada juga yang mengatakan ini surah yang diturunkan di Madinah. Yang jelas itu ayatin, dia punya 6 ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, dengan Tuhannya manusia. Siapa Tuhan kita Bu? Allah. Kenapa disebutkan birabbin nas? Kenapa disebutkan birabbin nas, bukan qul a'udzu misalnya billah, aku berlindung dengan Allah gitu kan? Tapi di sini pakainya birabbin nas. Enggak pakai Allah aja guys gitu langsung. Tapi Allah mau nyandarin birabbin nas, Tuhannya manusia. Jadi kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan khaliqihim wa malikihim khusu bidzikri tasyrifan lahu. Khaliqihim, pencipta manusia. Kenapa Allah dikatakan birabbin nas, Tuhannya manusia? Karena Allah penciptanya manusia. Pencipta mereka tuh, merekanya kembali ke manusia. Wa malikihim, dan Allah itu menguasai manusia. Jadi ibu itu ternyata kuasa terhadap diri ibu sendiri, tapi ada lagi yang menguasai diri ibu, yaitu Allah. Makanya manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Jadi misalnya seorang dokter ketika dia merawat pasiennya yang sakit, dia bisa menguasai itu, dia bisa mengobati. Tapi sejatinya wa malikihi, yang menguasai manusia siapa? Allah. Walaupun sudah sekuat tenaga, kalau Allah berkehendak lain, yang kalah siapa? Manusia. Tetap yang menang adalah Allah. Lagi-lagi itu adalah tauhid. Jadi ibu hanya sebatas usaha. Usahanya maksimal. Ketika kita maksimal, maka Allah ridho. Ketika hasilnya tidak maksimal, maka itu di luar daripada kemampuan manusia. Yang jelas hidup ibu ini hanya bisa untuk berusaha semaksimal mungkin. Neng Haji saya udah usaha terus setiap hari dagang gitu kan, tapi kok nggak kaya gitu. Tapi kok nggak kaya, apakah usahanya sudah maksimal? Udah maksimal sih bangunnya jam 2 malam coba. Apakah usaha lahir batinnya minta sama Allahnya, lahiriah dan batiniahnya sudah maksimal? Kalau sudah, lagi-lagi Allah wa malikihim, yang menguasai mereka tuh manusia. Tapi kalau masih ada celah manusia itu lalai, berarti sebenarnya manusia itu masih bisa untuk berusaha semaksimal mungkin. Jadi khaliqihim wa malikihim, pencipta mereka manusia, wa malikihim, dan penguasa
manusia. Akhirnya kembali ke An-Nas. Dikhususkan bidzikri dengan menyebut tadi manusia tasyrifan lahu, sebagai kemuliaan bagi mereka. Bu, justru kenapa enggak disebut Allah gitu? Padahal bismillah kan Allah kan? Tapi ini birabbin nas. Beda dengan bismillah langsung ke Allah kan? Nah, kenapa? Karena memang Allah ingin memuliakan manusia. Allah ingin memuliakan manusia. Ya manusia tetap manusia gitu. Ya Allah tetap Allah. Tapi Allah ini Tuhannya manusia, berarti Allah menguasai atas manusia. Jadi ibu kalau berusaha jangan pernah misalnya aku mah sendirian. Enggak, aku enggak sendirian. Justru kita sama Allah, kita bersama dengan Allah. Karena birabbin nas, Tuhan kita adalah Allah. Kalau ibu masih merasa sendirian, berarti Allahnya masih belum ada gitu. Makanya dalam surah An-Nas ini mengajarkan kita agar ada itu Allah. Karena bagaimanapun manusia itu yang menguasai adalah Allah. Allah itu ada jelas, tapi adakah di hati kita? Bu, Allah itu ada jelas, tapi sudah hadirkah di hati ibu? Apakah hanya baru di mulut, atau memang sudah hadir dalam keseharian kita? Rabbin nas itu, Tuhannya manusia itu. Wa munasabatan listi'adati min syarril muwaswisi fi sudurihim, dan penyesuaian untuk mohon perlindungan. Tuh. Jadi kita Allah menyesuaikan manusia nih mohon perlindungannya kepada Tuhannya manusia, bukan kepada yang lain. Bu, ibu banyak yang benci, banyak yang gak suka di kerjaan, banyak yang gak suka tetangga. Tapi ingat, tetangga tuh bukan tempat kita berlindung. Teman tuh bukan tempat kita berlindung. Rekan kerja bukan tempat kita berlindung. Justru ibu mohon perlindungannya adalah kepada Allah. Mau 1000 orang yang benci, tapi kalau Allah senang sama ibu, ibu hadirkan Allah di hati ibu, ibu bagaikan gak punya musuh. Tapi mau yang benci 1 orang, kalau ibu gak hadirkan Allah di hati ibu, itu berasa kayaknya neraka tuh. Padahal yang benci cuma 1. Kenapa? Allahnya belum hadir. Min syarril muwaswisi fi sudurihim, dari kejahatan setan yang membisikkan di hati-hati mereka. Saya sambil lihat jam, Bu, tenang aja. Masih lama ya. Tenang aja, Bu. Jangan buru-buru. Lanjut. Malikin nas, rajanya manusia. Siapa yang rajanya manusia? Allah. Ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi Rabbin nas itu siapa? Tuhannya manusia itu adalah Malikin nas. Ia yang merajai manusia, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi kita kalau nyembah, ya udah cukup kepada Rabbin nas, birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Badalani, 2 badal, au sifatani, atau 2 sifat, au atfa bayanin, atau 2 atau penjelasan. Wa adhirul mudhafu ilaihi fi'ima, dan telah nampak mudhaf ilaih pada keduanya. Itu Malikin nas mudhaf ilaih, ilahin nas mudhaf ilaih. Ini mah bahasa nahwu. Ziyadatan lil bayan, sebagai tambahan daripada penjelasan. Min syarril waswas, daripada syar, kejahatan, waswas, bisikan. Ibu
Ibu dalam hati kedengeran nggak tuh ada bisikan jahat? Kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Bisikan jahat apa dia contohnya yang ibu dengar? Misalnya ibu tadi siang tidur ya, tidur siang. Aduh susah banget kan? Ini mau ngaji nih, udah asar nih, mau ngaji bangun. Anak-anak juga tidur, ada nggak yang bisikin kayak gitu? Atau perasaan kayaknya enak banget dan tidur, jangan bangun deh begitu. Ada nggak kira-kira perasaan kayak gitu? Nggak kedengeran sih bisikannya, tapi ada perasaan kayak gitu. Nah itu namanya min syarril waswas, daripada kejelekan, kejahatan bisikan. Jadi bisikan itu bukan hanya berbentuk ada suaranya Bu, kayak film-film. Kan film-film juga ada suaranya ya. Ternyata bisikan daripada setan ini min syarril waswas, dari kejahatan bisikan itu belum tentu dia terdengar. Jadi bisikan itu tidak harus berupa suara yang terdengar oleh telinga. Nggak kedengeran sih sama kita, ya nggak Bu? Nggak kedengeran sih sama kita. Kalau dalam penjelasan para ulama, was-was itu bisa berupa lintasan. Tuh, kayaknya enakan juga tidur deh. Tuh, kita mau bangun nih jam 4 misalnya, jam 4 subuh. Udah melek sih, tapi lintas nih, kayaknya tanggung deh belum azan. Nah, itu apa? Itu min syarril waswas. Jadi bukan hanya yang terdengar dalam bisikan, tapi lintasan juga bisa daripada kejahatan bisikan Bu. Lintasan tuh, baru jam 4 deh, enak juga belum azan, tidur lagi, itu bisikan. Atau misalnya gini, dorongan Bu, dorongan nih, dorongan yang jelek nih, was-was, dorongan yang jelek misalnya. Ibu tadi mau ngaji kan, mau ngaji, didorong nih sama setan nih. Kayaknya masih kamu didorong di nggak berbentuk suara, cuman hatinya kedorong. Nggak usah ngaji deh, di rumah aja, enakan juga di rumah. Jadi senggang kan, kosong. Itu dorongan, nggak ada suaranya, nggak usah ngaji deh, nggak ada, cuman dorongan doang. Atau tadi mau bangun sholat subuh masih jam 4, kayaknya ada yang kayaknya kasur tuh lengket banget gitu ya, kayaknya kita didorong tidur lagi gitu belum azan. Nah itu juga bisikan. Atau keraguan misalnya ibu lagi mau duha nggak ya, duha aja deh biar dapat pahala, tapi pengen buru-buru ke pasar gitu kan, ragu-ragu tuh ibu, udahlah ke pasar aja, ke pasar juga sama aja kok, pahala juga nyenengin suami gitu kan, padahal setiap hari kayak gitu, nggak nyempetin buat duha misalnya. Atau misalnya ajakan dalam pikiran, misalnya gini, ini udah azan, ibu udah sholat asar ya, ada yang belum sholat, udah azan nih, udahlah nanti aja sholatnya gitu ya. Itu aja kan tuh, tapi nggak ada suaranya, ntar aja sholatnya gitu ya, nggak apa-apa deh, nggak melakukan dosa ini, tidak apa-apa melakukan dosa. Misalnya ibu mau melakukan dosa, mau ngambil daun salam orang ya, daun salam orang mau petik, nggak apa-apa lah. Orang Allah maha pemaaf ini, kita jadi maafin orang dia nanti ridho ini, aku bilang juga dia bakal maafin gitu ya, orang cuma segini doang sih. Nah itu namanya syarril waswas, bisikan yang jahat. Atau ada bisikan gimana? Padahal orang nggak benci ibu, ya, cuman mungkin dia lagi banyak urusan jadi nggak negor. Dia nggak negor, misalnya dia nggak benci sama ibu, tapi dia nggak negor. Tuh, ibu dibisikin sama setannya, tuh kayaknya dia benci kamu deh, nggak suka kamu deh. Itu kan bisikan was-was tuh, syarril waswas, kejelekan bisikan. Syaitan, yakni syaitan sumia dinamai bil hadas dengan apa tuh, bicara gitu.
bisikan itu dinamai dengan bicara, padahal walaupun dia tidak berbicara. Kan kalau manusia bisikan itu ya harus bicara ya Bu ya. Tapi kalau setan nggak harus berbicara. Ini biar Ibu paham aja maksudnya. Likas roti karena banyaknya malah basatihi lahu, yang meratainya baginya. Al-khannas, yang tersembunyi. Jadi ternyata bisikan itu tersembunyi Bu. Di mana? Li'annahu, karena bahwasannya yahnusu, tuh bisikan tadi bersembunyi, wa yata'akharu, di belakang dan adanya di belakang anil qalbi, daripada hati. Di belakang hati tuh dia bisikin tuh. Nanti makanya kullama dzikirullah, ketika ia diingatkan Allah. Maksudnya gini Bu, kadang-kadang kan kita ingat sama Allah ya, tapi kadang-kadang kita nggak ingat sama Allah gitu ya. Kalau kita nggak ingat sama Allah, nanti mulai tuh ada bisikan-bisikan tuh. Makanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk banyak berzikir biar mengurangi bisikan. Biasanya bisikan itu ada ketika orang lagi diem, lagi bengong, lagi ya pokoknya otaknya lagi kosong. Biasanya tuh mulai ada bisikan. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ibu ingat tuh sama Allah, dia akan menenteramkan hati. Daripada dibisikin yang macem-macem, lebih baik diisi dengan zikir kepada Allah. Alladzi zat yang yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yaitu yang ya bukan ini. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hatinya manusia. Qulubihim, hati-hati mereka, idza apabila ghafalu an dzikrillah, mereka lalai, ghafalu an dzikrillah, mereka lalai daripada zikir kepada Allah. Kalau mereka lalai mengingat Allah, maka datang tuh yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikin tuh di dalam hati manusia. Bisikan apa? Yang syarr, yang jelek tadi. Minal jinnati wan nas, siapa yang membisikkan? Minal jinnati, daripada golongan jin, wan nas, dan manusia. Bayanun, ini sebagai keterangan lisyaitan, untuk syaitan. Al-muwaswisu, yang membisikkan. Annahu, bahwasannya jinniyu, yaitu bangsa jin. Gak kelihatan tuh kalau bangsa jin. Makanya nanti ada penjelasan bahwa setan itu, iblis itu, jin itu bisa masuk ke dalam darahnya manusia. Serem amat ya. Dia bisa masuk tuh. Makanya bisikannya juga bisa masuk ke hati kita, karena dia masuk ke dalam darah. Nah hati itu, nanti kan kalau kedokteran tuh, bahasa kedokteran tuh liver ya. Liver, itu kan liver itu apa? Mirip kayak darah kan Bu, kayak hati gitu ya. Hati kan itu kumpulan daripada darah-darah, dia yang menyaring. Tuh makanya bisa dimasukin nama setan Bu, bisa dimasukin nama setan. Makan yang benar, minum yang benar. Makan bukan hanya makan jasmani yang fisik, tapi juga makan sebagai rohaniah atau sebagai ruh bagi tubuh. Makanan fisik kita ya makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna misalnya. Ada buah, ada sayur dan sebagainya. Kalau makanan rohani kita berarti dengan zikir. Makanan akal kita termasuk rohani, itu juga dengan ilmu. Nah, harus diisi juga, jangan hanya tiap hari dimakan nih, tapi zikirnya nggak ada, tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya setan bisa masuk tuh. Nah, jadi wa insiyun, dan juga setan itu Bu yang bisikin bisa berbentuk manusia. Ternyata kalau bisikan manusia mah nampak Bu, ada suaranya Bu ya. Atau kalau lewat chat WhatsApp gitu
jarinya, ada suaranya. Kalau jin Anda nampak ya? Tidak nampak. Fikulu. Kesurupan gimana kalau kesurupan? Bu, apakah masuknya daripada bisikan kejahatan? Nah, nanti ini saya belum mempelajari tentang kesurupan. Nanti Ibu bisa belajar sama ahlinya. Nanti takut saya salah. Tapi memang katanya ada juga yang kesurupan benar gitu ya. Tapi saya sendiri belum belajar mengenai kesurupan gitu. Jadi saya juga khawatir, takut nanti salah menjelaskan. Tapi yang jelas ya makhluk goib itu ada. Tapi kalau saya disuruh ini kesurupan atau bukan, saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu. Karena kalau di pondok saya tuh orang kesurupan disuruh makan itu, makan cabai, biar iya. Karena suka ada kesurupan yang bohong-bohongan gitu maksudnya. Jadi pas kena cabai nggak mau gitu kan. Kan ada yang ini satu kesurupan, biar ada perhatian lagi nih kesurupan. Ya memang, tapi ada yang beneran. Mungkin ya dia mengganggu tempat. Kan jin itu kan dia ada yang baik juga ya dia. Karena jangan kita ganggu. Bahkan ada juga jin yang suka manusia. Pas zaman saya pondok tuh, hati-hati kalau buka baju kan, takut ada jin yang ini. Tapi saya tuh kurang paham mengenai kesurupan. Tapi yang jelas jin itu ada. Yang jelas ini di sini manusia ada, jin juga ada. Yang jelas kita berbeda. Kalau manusia itu makhluk yang kasar, kalau jin itu makhluk yang goib halus. Kita beda, bukan beda alam ya Bu. Kalau beda alam ya di alam barzah, kita sama alamnya alam dunia. Tapi bedanya kalau kita itu makhluk yang kasar, kalau dia makhluk halus, goib gitu, tidak terlihat kita. Jadi udah masing-masing. Nah, lanjut. Kecuali ibu memang indera matanya misalnya dibuka. Rasulullah termasuk pernah melihat ya sesuatu yang goib. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jin. Setan itu berupa manusia dan jin. Jadi teman ibu belum tentu baik. Ternyata ada juga teman yang berbentuk seperti setan gitu. Maksudnya dia manusia, bentuknya sih manusia, tapi ternyata hatinya seperti iblis gitu. Seperti setan, dia sih manusia. Orang dia makhluk yang kasar bisa kepegang, tapi Masya Allah dia bisa bisikin kita tuh yang jelek-jelek seperti setan. Makanya jangan deket-deket dah tuh kalau ada manusia yang bisikinnya jelek-jelek, karena dia juga bagian daripada setan gitu ya. Ya. Au minal jinnati, atau dari pada jin, bayanilahu sebagai keterangan baginya. Wan nasi, dan nas atfun sebagai atof ala waswas, atas waswas. Wa ala kulli yashmalu syarrun nabi, dan atas semua itu meliputi kejahatan yang menetap. Jadi mau bisikan setan, mau bisikan manusia, Bu, itu kalau bisikannya sama-sama jahat, ya sama-sama juga dia akan menetap di dalam hati kita. Ibu misalnya pernah nggak ngedengerin omongan orang nyelekit banget? Itu hati menetap tuh, sakit hatinya terus. Lagi dia menetap di hati tuh, padahal omongannya udah hilang. Tapi kayaknya hatinya masih sakit tuh. Masya Allah. Ya, dia jadi luar biasa sampai menetap dia di hati kita. Makanya hati-hati. Kalau orang mau ngomong nggak baik sama kita bisa nggak masukin ke hati? Bisa. Kalau kita nggak mau masukin ke hati, anggap aja cuma orang gila, gitu. Lagi salah ngomong, atau anggap aja dia bukan ngomong sama kita, gitu. Atau anggap aja dia orang PA lah. Itu ngomong apa yang dengerin masa gara-gara dia saya stres gitu kan? PA gitu, biar jangan dianggap omongannya Bu. Kalau nggak
itu bisikannya jangan dihiraukan. Kan sama, setan juga misalnya bisikin loh, masih jam 4, mendingan juga tidur lagi, belum juga azan. Tapi kalau kita bangun, kita wudu, kan kita nggak mau dengerin omongan setan gitu kan. Sama, ada bisikan manusia nih yang nyelekit ke hati kita. Kalau kita nggak mau dengerin juga nggak bakal menetap di hati kita gitu. Jadi udah aja, emang manusia emang ngomongnya suka begitu Bu. Emang bukan ibu doang, semua orang baik juga banyak yang diomongin manusia Bu. Jadi nggak usah diambil hati, udah emang manusia ngomongnya begitu. Al-insan makhluk khoto' wa nisyan, kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia nggak sadar apa yang dia omongin tuh, padahal nyelekit, tapi dia nggak sadar kalau itu nyakitin hati kita. Udah aja jangan didengerin, mungkin dia lagi insan, lagi nisyan, lagi lupa gitu, udah biar aja dia lagi lupa atau lagi PA gitu, lagi nggak nyambung. Nah jadi jangan sampai menentang. Wa banati al-madhkurina, dan anak perempuan yang tersembunyi. Wa turidul awwalu bi anna an-nas la yuwaswisu fi sudurihim dan ditantang nih yang ucapan kaul yang pertama bahwasannya manusia la yuwaswisu fi sudurihim. Jadi ditantang, ada yang menantang nih Bu, bahwa manusia itu la yuwaswisu fi sudurihim, bahwasannya manusia itu tidak bisa membisikkan hatinya manusia katanya. Annas manusia innama yuwaswisu fi sudurihim, hanya saja membisikkannya manusia di hati-hati mereka, yaitu al-jin, adalah jin atau iblis. Wa ujibu, dan dijawab nih, dijawab bi annas, karena semuanya manusia yuwaswisuna aidon, dia juga bisa membisikkan yang demikian itu seperti iblis. Kan tadi ada yang menentang nih, nggak mungkin manusia punya bisikan jahat gitu kan, cuman iblis atau jin yang bisa membisikkan bisikan yang jahat. Enggak, dijawab nih bi annas yuwaswisuna aidon, dia manusia juga sama, kalau dia bisikin yang jahat dia bisa seperti iblis, seperti setan. Makanya kalau dia berubah omongannya menjadi jelek, berarti itu iblis yang menyerupai manusia. Jangan dengerin, dia lagi kerasukan tuh mak, lagi kerasukan iblis. Kenapa? Karena ngomongnya jelek gitu aja. Jadi bukan dia sendiri, nggak mungkin sebenarnya hati nurani dia ngomong seperti itu. Karena kalau hati nurani dia ngomong seperti itu, dia bukan manusia. Yang jelas dia iblis, artinya dia mungkin lagi kerasukan iblis karena ngomongnya jahat sama kita gitu. Jadi nggak usah didengerin orang lagi kerasukan. Jadi kalau ada orang marah-marah Bu, anggap aja dia lagi kerasukan, dia lagi kerasukan. Jadi kan kita tenang bawaannya Bu, walaupun bukan kerasukan kayak macam-macam. Bimakna yaliku bihim, dengan makna yang pantas bagi mereka. Ulwa'il yang nampak. Nampak nih bisikannya kalau manusia. Summa nasilu, kemudian sampai waswasatuhum, bisikan mereka ila qalbi, ke dalam hati. Nah nyampe juga sih ke dalam hati. Wa tasbutu fihi, dan dia netap pada hati mereka bitoriki al-mu'addi, dengan jalan yang menyampaikan ila dzalika, yang demikian itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah. Sudah selesai satu surah. Intinya apa Bu? Manusia ya tetap manusia. Kita ada kesulitan apapun, ingat kita punya Allah. Nanti ada yang mengatakan nih surat An-Nas sama surat Al-Falaq nanti nyambung. Itu sama-sama ketika Nabi lagi disihir. Ternyata Nabi pernah disihir Bu, pernah dijahatin, pernah diteluh, tapi ini udah jam 5, ntar kelamaan. Ya nanti lagi bersambung ya Bu, bersambung. Ya Allah, kurang bisa saya